warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nampak jelas? Apa namanya? Agak kabur. Ini bahan ini di layar kelihatan? Oke. Baik, hari ini kita coba lihat materi kedua setelah minggu lalu Pak Irfan menjelaskan tentang pointer. Ya, hari ini kita coba lihat sebentar tentang teori atau konsep struct. Ya, kalau Anda login ke e-learning www.elearning. Betul tadi. Betul. Makanya susah juga kalau nggak pakai ini. Dorongnya di sini ya. Ini bisa ditulis. Bahkan ini didorong whiteboard dulu. Oke, kalau diakses, kelihatan ya. Di sini ada www.unsia.ac.id. Nah, sementara ini Anda login dulu dengan login tamu ya, login tamu saja dulu. Kami sudah buat akun buat Anda semua, tetapi ada sedikit kesalahan teknis, masih belum bisa login. Jadi kalau nanti Pak Husaini kasih akun, Anda terima saja dulu. Anda boleh rubah passwordnya, tapi belum bisa untuk ikut kuis ya. Padahal sudah kita sediakan kuis sebagai latihan. Oke, hari ini materi kita tentang struct. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak baca struct, tapi bacanya struct. Diambil dari kata structure. Ya, diambil dari kata structure. Bisa dilihat jelas slide-nya? Jelas. Oke, kalau misal ada pertanyaan silakan dilemparkan saja, kita diskusi ya. Oke, kalau misalkan Anda mendeklarasikan sebuah variabel menggunakan bahasa C, gimana caranya? Anda tulis tipe datanya, misalnya integer, int, kemudian Anda tulis variabelnya, misalnya x. Anda beri nilai x ini sama dengan 5 misalkan. Ya. Berarti di dalam memori kita yang kita nggak bisa lihat tetapi terjadi, kurang lebih ada suatu alokasi memori, dan memori ini diberikan kepada x di alamat tertentu. Kemudian di dalam x itu ada nilai 5. Kenapa 5? Ini hanya saya beri contoh saja, tetapi tidak bisa bilangan pecahan karena x kita deklarasikan int atau integer, bilangan bulat. Ini berarti artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama x bertipe integer atau int dengan nilai awal dari x adalah 5. Ya. Jadi di dalam memori sebenarnya kalau kita gambarkan itu kurang lebih lah seperti ini. X berada di alokasi memori tertentu dan nilai dari x itu 5. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oke. Kalau kita deklarasi variabel lain misalnya dengan tipe float, ya pakai pecahan, kita anggap namanya f. Kita kasih nilainya 2,1 gitu ya. Sama saja, berarti ada di alokasi memori yang lain. Kita nggak usah tahu memorinya di mana, di alamat keberapa, yang penting ada. Itu diberikan kepada f. Dan di dalam f itu ada nilai 2,1 ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, saya yakin Anda nanti waktu belajar pemrograman akan diberitahu sama dosen tipe-tipe data apa saja yang disediakan oleh bahasa
C. Ada integer, ada float, ada double, apa lagi? Karakter. Ada char atau karakter, ada lagi pointer ke char atau string ya, dan lain-lain. Nah, semua tipe data itu kita sebut tipe data primitif yang sudah dibuatkan oleh C, ya, oleh bahasa C. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita mau membuat program, tetapi kita ingin membuat tipe data sendiri yang bukan hanya tipe data primitif itu? Ya, kalau misalnya tidak bisa kita buat tipe data sendiri, berarti bahasa pemrograman itu sangat terbatas, nggak mungkin. Nah, salah satu mekanisme yang diizinkan kepada kita adalah menggunakan struct ini, struct atau struct. Struct aja lah saya baca ya, struct. Ya, jadi struct ini memberi kemudahan kepada kita untuk mendefinisikan tipe data sendiri yang tidak seperti yang sudah dibuatkan oleh bahasa C. Kalau Anda lihat gambar di dalam pada slide ini, kalau tadi variabel X itu kita anggap sebagai keranjang belanja ibu kita di rumah, ya, struct ini gambarannya seperti sebuah filing kabinet. Ada laci-laci. Coba Anda lihat di kantor, di ruangan Pak Usa ini ada filing kabinet. Bisa di dalam laci yang atas isinya buku. Bisa lagi nanti di laci yang bawah isinya laptop beliau. Bisa lagi di laci ketiga buku lagi. Ya, yang jelas kita asumsi saja setiap laci datanya sama. Tapi di dalam filing banyak laci dan setiap laci boleh kita isi dengan data yang berbeda-beda. Oke? Nah, untuk kita belajar struktur data, kita harus paham juga struct ini, karena kita tidak bisa pakai tipe data primitif saja. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan seperti filing kabinet. Ya, kita bisa mendefinisikan berapa laci terserah kita. Mau 3 laci, mau 2 laci, mau 7 laci, terserah. Bahkan kita bisa membuat sebuah struct yang salah satu lacinya itu struct lagi. Jadi seperti Anda bayangkan filing kabinet, di salah satu lacinya ada filing kabinet lagi. Mudah-mudahan bisa dibayangkan, walaupun mungkin nggak pernah kita temui di realita sehari-hari. Ya, jadi bisa saja dalam lacinya ini ada struct lagi. Bisa saja laci pertama integer. Bisa saja laci kedua tipenya float. Laci yang ketiga karakter. Laci keempat integer lagi, boleh. Ya. Jadi sekilas dulu kira-kira apa itu struct? Lebih kurang struct itu adalah sebuah blok memori blok yang punya satu atau lebih member. Itu definisinya ya, sebuah memory block yang punya satu atau lebih member. Dan membernya itu boleh tipe yang berbeda. Oke? Kita lanjutkan ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan dihentikan atau ditanyakan. Coba lihat pada slide ini, bagaimana kita membuat sebuah struct itu. Kalau tadi kita udah bisa membuat variabel X sama dengan 5 nilainya dan kita deklarasi tipenya integer.